Halo semuanya, pernah nggak sih kalian dengar larangan pakai baju hijau kalau ke pantai selatan? Atau cerita tentang penguasa Laut Selatan Jawa yang cantik, sakti, tapi juga penuh misteri? Yap, hari ini kita akan membahas salah satu legenda paling terkenal di Nusantara, Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Pantai Selatan. Cerita ini bukan cuma soal mitos loh, di baliknya ada sejarah panjang, kepercayaan budaya, dan filosofi hidup masyarakat Jawa yang masih bertahan sampai sekarang. Nama Nyi Roro Kidul sendiri punya makna mendalam. Kata Nyi adalah sapaan hormat untuk perempuan. Roro sering diartikan sebagai gadis bangsawan, dan Kidul berarti selatan. Jadi, Nyi Roro Kidul adalah perempuan bangsawan penguasa wilayah selatan. Dalam naskah kuno, ia bahkan disebut Kanjeng Ratu Kidul. Gelar yang setara dengan raja. Dia bukan sekadar makhluk gaib, tapi penguasa alam laut yang punya kerajaan sendiri. Ada banyak versi asal-usulnya, tapi yang paling populer berkaitan dengan kerajaan Pajajaran. Konon, Nyi Roro Kidul dulunya adalah seorang putri cantik bernama Dewi Kadita, anak Prabu Siliwangi. Kecantikannya membuat para selir lain iri. Karena dengki, mereka menggunakan ilmu hitam untuk mengutuk Dewi Kadita hingga tubuhnya penuh penyakit kulit mengerikan. Akhirnya, ia diusir dari istana. Dalam penderitaannya, ia mendengar suara gaib yang menyuruhnya menceburkan diri ke Laut Selatan. Ajaibnya, saat menyentuh air laut, penyakitnya langsung sembuh, dan ia berubah menjadi sosok yang lebih cantik dan sakti. Sejak saat itulah ia diyakini menjadi penguasa Laut Selatan. Bagian paling menarik adalah hubungan Nyi Roro Kidul dengan raja-raja Jawa, terutama pendiri kerajaan Mataram Islam, Panembahan Senopati. Konon, saat Panembahan Senopati bertapa untuk mendapatkan wahyu kekuasaan, ia bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Sang ratu kemudian menjadi sekutu spiritual kerajaan Mataram. Hubungan ini sering disebut sebagai pernikahan gaib, tapi maknanya lebih dalam. Ini adalah simbol bahwa kekuasaan seorang raja di darat harus selaras dengan kekuatan alam dan dunia spiritual. Makanya, sampai sekarang Keraton Yogyakarta dan Surakarta masih menggelar ritual labuhan, yaitu persembahan ke pantai selatan sebagai bentuk penghormatan. Bagi masyarakat pesisir, Nyi Roro Kidul adalah sosok yang harus dihormati. Ia bisa memberi berkah, tapi juga bisa murka. Salah satu pantangan yang paling terkenal adalah larangan memakai baju warna hijau di pantai selatan. Warna hijau dipercaya sebagai warna kebesaran sang ratu, dan siapapun yang melanggar bisa diambil ke kerajaannya. Terlepas dari benar atau tidaknya, mitos ini sebenarnya punya fungsi praktis, yaitu sebagai peringatan. Ombak pantai selatan memang sangat ganas dan berbahaya. Jadi, cerita mistis ini secara tidak langsung jadi sistem peringatan tradisional agar kita selalu waspada. Kalau kita lihat lebih dalam, legenda Nyi Roro Kidul bukan sekadar cerita horor. Ia adalah simbol keseimbangan antara manusia, alam, dan kekuasaan. Dalam budaya Jawa, pemimpin sejati tidak hanya kuat secara fisik, tapi juga mampu menjaga harmoni dengan alam dan dunia gaib. Nyi Roro Kidul mewakili kekuatan alam yang tak bisa ditaklukkan, hanya bisa dihormati. Jadi, Nyi Roro Kidul bukan hanya legenda. Ia adalah bagian dari identitas budaya Jawa, warisan cerita turun temurun yang masih hidup hingga kini. Kisah ini mengajarkan kita tentang ketabahan, rasa hormat terhadap alam, dan kebijaksanaan dalam hidup. Menurut kalian sendiri, gimana? Apakah Nyi Roro Kidul itu sekadar mitos atau simbol budaya yang sangat dalam maknanya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.